Assalamualaikum. Halo, saya Teddy, kembali lagi di Sute Channel yang membahas perihal motivasi dan pengembangan diri. Dengan situasi dan kondisi sekarang ini, menjadi dewasa tidak semenyenangkan masa-masa waktu kita masih kecil, yang aktivitasnya hanya bermain, bersenang-senang, memandang dunia dengan optimis, berpikir semua akan baik-baik saja. Semua cita-cita yang kita impikan akan terwujud sesuai harapan. Dulu kita pengen cepat-cepat gede biar bisa melakukan apapun sesuka hati. Tetapi kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan dan impian di masa kecil dulu. Semangat kita jadi menciut dan berharap mesin waktu itu memang ada. Pada masa remaja menuju dewasa, mulai diserang berbagai kerumitan hidup. Mulai dari masalah pertemanan, percintaan, pekerjaan, keluarga, keuangan, dan masalah hidup lainnya. Tak jarang kita mendapati diri merenungi dan menyesali keputusan yang kita buat sendiri, nasib yang tidak sesuai dengan harapan, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Lalu bagaimana kita menyikapi semua masalah tersebut? Ada salah satu filosof Jerman bernama Friedrich Nietzsche dengan formula amor fati untuk mengatasi penyesalan dan ratapan tersebut. Amor fati yang berarti mencintai takdir, sebuah mindset di mana menerima apapun yang terjadi, tidak peduli seberapa berat cobaan dan rintangan, kita harus menerima dan mencintai nasib dengan sepenuh hati dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi di setiap harinya. Seperti kisah Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh dan terkenal asal Amerika. Pada suatu malam, Thomas Alva Edison pulang ke rumah, sudah disambut oleh istri dan anaknya. Sudah disiapkan makan malamnya. Setelah dia selesai makan, lalu tiba-tiba datang seorang pria bergegas menyampaikan informasi bahwasanya terjadi kebakaran dahsyat di laboratorium penelitian milik Thomas Alva Edison yang letaknya beberapa mil jauhnya. Mendengar informasi tersebut, Thomas Alva Edison bergegas mengajak anak, istri, dan teman-temannya menuju lab penelitian yang terbakar tersebut. Lalu Thomas dengan tenang dan berkata kepada anak dan istrinya, "Jangan khawatir, kita baru saja membuang sampah dan barang-barang yang sudah tidak layak pakai lagi." Di saat seperti itu, Thomas tetap berdiri tegar dan menenangkan anaknya. Semua penelitiannya yang dilakukan selama bertahun-tahun habis menjadi abu dalam sekejap malam. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Thomas Alva Edison ini? Keputusasaan bukanlah reaksi yang dia berikan pada malam itu. Dia tidak menangis, dia tidak merengek, dan dia tidak bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi pada dirinya. Bukannya keputusasaan, dia berdiri tegak menerima apa yang terjadi dan menganggap ini kesempatan baru untuk memulai dari awal lagi dan melakukan dengan yang lebih baik lagi. Balik lagi ke Friedrich Nietzsche, dalam hidupnya ada banyak hal yang ingin ia coba ubah dan atasi, tetapi tidak berakhir indah. Dia mencoba keluar dan menjauh dari akademis dan menjadi seorang penulis lepas. Dia mencoba mencari istri atau kekasih yang juga intelektual. Dia berharap bukunya terjual banyak. Dia memiliki cinta mendalam kepada seorang wanita, namun tidak pernah terbalas dan akhirnya ditinggal. Tentu banyak ratapan dan penyesalan dalam dirinya, sehingga ide tentang amor fati, yaitu mencintai nasib dan menerima segala yang terjadi, tumbuh kuat dalam diri seorang Friedrich Nietzsche. Masalah dan tantangan dapat terjadi di luar kontrol kita, tetapi kita bisa memilih respon dan reaksi terhadapnya. Kendaraan kita rusak, sering mogok. Oh, mungkin amor fati. Kita bisa sesekali naik kendaraan umum. Usaha yang kita jalankan ternyata gagal. Oh, tidak masalah, kita masih bisa memulai kembali dari awal dengan banyak hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hubungan asmara kandas, oh mungkin amor fati, memang kita berdua tidak saling cocok. Dipecat dari pekerjaan, oh tidak masalah, amor fati, kita masih bisa mencari pekerjaan lain, dan mungkin dengan begitu, kita jadi lebih banyak waktu dan intens dengan keluarga. Jadi, cintailah nasibmu dan menerima segala yang terjadi, tidak menyesali, tetapi menjadi pelajaran dari suatu masalah agar hidup kita jadi lebih baik di kemudian hari. Jika saja hal-hal buruk di masa lalu tidak terjadi, maka kita tidak akan sekuat ini sampai sekarang. Kita membutuhkan penderitaan dan rasa sakit agar kita dapat menghadapi dunia yang kejam. Memang betul, banyak hal yang di luar kontrol kita, tetapi kita dapat memilih respon kita terhadapnya. Selalu ada pelajaran di setiap masalah, terserah bagaimana mengartikannya. Jangan lupa, amor fati.